Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Tabinda Channel. Oke, kali ini aku mau berbagi ilmu atau berbagi pengetahuan kepada teman-teman yang galau untuk memilih jurusan. Nah, kebetulan aku ini adalah lulusan dari Universitas Negeri di Jawa Timur yang mengambil jurusan PG PAUD. Nah, teman-teman pasti banyak nih yang mau ambil jurusan PG PAUD, tapi terkendala pengetahuan yang masih sempit. Nah, teman-teman pasti tahu ya, kalau mungkin kebanyakan kalau kerja itu dari lulusan universitas yang bagus pasti nanti akan mendapatkan kerja yang bagus, dapat gaji yang tinggi. Pasti inginnya kan seperti itu ya. Nah, teman-teman sendiri pasti tahu kalau guru TK di lingkungan sekitar teman-teman itu mungkin sudah mendengar kalau gajinya sedikit. Nah, siapa sih yang nggak pingin kalau habis kuliah kerja dapat gaji gede? Pasti gitu ya pikirannya ya. Nah, sebelum kita ke kerja dan gaji, sebetulnya aku mau share dulu pengalaman aku atau kisah perjalanan aku kuliah ambil jurusan S1 PG PAUD. Nah, kebetulan aku asalnya dari Ponorogo ya, di Jawa Timur. Nah, aku itu sekolah di SMA negeri. Kemudian waktu itu masih ada SNMPTN sama SBMPTN ya. Jadi ada kalau masuk kuliah jalur nilai sama jalur tes kayak gitu ya. Nah, habis itu waktu itu aku juga galau sih, soalnya orang tuaku sendiri menyarankan aku kuliah di Ponorogo di universitas swasta gitu. Waktu itu kebanyakan itu banyak yang jurusan PGSD. Jadi lagi boomingnya jurusan PGSD, soalnya kabarnya ada sertifikasi lah yang mudah nanti jadi PNS kayak gitu. Terus kemudian saat itu PG PAUD itu kayaknya lagi baru-barunya, nggak baru sih, tapi emang jarang didengar, soalnya kita sendiri tahu kan kalau seumpama kita mau ambil jurusan apa, PG PAUD, oh jadi guru TK yang cuma tepuk-tepuk tangan. Pasti teman-teman pernah ya digitukan ya. Soalnya aku sendiri juga pernah, dan rasanya itu kayak kita nggak punya harga diri. Oke deh, mungkin seperti itu ya kecewanya. Tapi aku mau share kalau aku ini ambil jurusan PG PAUD itu sebenarnya ingin mengulang masa kecil yang bahagia. Saat itu pas TK itu adalah masa kejayaan di keluargaku. Nah, aku mikirnya kalau aku ambil PG PAUD, kemudian nanti aku ngajar di TK, mungkin aku akan bisa mengulang kebahagiaan itu untuk dalam waktu yang jangka panjang. Apalagi kalau ketemu anak-anak, saat itu aku belum punya rasa deket sama anak-anak dan rasanya masih kaku banget, tapi lama-kelamaan sekarang aku mengajar di salah satu TK di Kota Malang kayak gitu. Oke. Nah, yang pertama itu aku ambil jurusan PG PAUD dan pilihan kedua ada manajemen pendidikan. Kemudian aku mengajukan lewat daftar SNMPTN atau jalur nilai, dan kemudian nggak ada yang menduga, alhamdulillah lolos di tes itu. Jadi alhamdulillah setelah SNMPTN itu aku lolos, jadi aku nggak ngurus-ngurus tes apa-apa lagi. Jadi ditentukan saat kuliah itu pendaftaran ulang ke universitas itu, jadi langsung bawa kartunya, dan saat itu bayar uang uang daftar ulang sekitar 3.600.000 itu tahun 2013. Nah, habis itu berjalannya waktu, alhamdulillah dinikmati ya. Jadi kita banyak pelajaran tentang mengajar anak.
Nah, untuk prospeknya, karena sudah lulus kuliah dan lebih banyak pengetahuan serta pengalaman, aku mau share bahwa jurusan PG PAUD itu sebenarnya banyak prospeknya. Jadi yang pertama, jadi guru PAUD atau guru TK. Sebenarnya guru PAUD itu bukan guru playgroup ya, karena PAUD sendiri kan pendidikan anak usia dini dan pendidikan itu mencangkup TK, playgroup, KB atau kelompok bermain, habis itu TPA, tempat penitipan anak, terus ada pendidikan non formalnya juga. Nah, tapi kebanyakan orang taunya itu PAUD itu ya PAUD kayak playgroup, padahal PAUD itu sendiri menaungi banyak pendidikan itu tadi. Terus habis itu masalah guru PAUD, mungkin teman-teman juga kalau ngomongin gaji itu memang kalau di desa memang kecil ya, sekitar 200 ribuan untuk bahasanya kayak sukuan atau honorer, tapi sebenarnya 200 ribu itu kayak pengabdian sih. Nanti kalau lama-lama ngajar di situ pasti nanti ada dapat tunjangan ataupun dapat dari yayasan kayak gitu. Sebenarnya kalau mau telaten, mau ngomongin gaji ya kalau ditelatenin insya Allah cukup, tergantung gaya hidup dari teman-teman sendiri. Sedangkan kalau teman-teman ngajar di TK yang bonafit, yang besar atau di kota-kota besar, sebenarnya gajinya itu 1 juta lebih, sekitar itulah ya, tergantung sekolahnya besar atau enggak dan tergantung isinya itu orang-orang yang high atau enggak gitu. Jadi teman-teman kalau mau ambil jurusan PG PAUD sebenarnya yang pertama itu jangan mikirin gaji ya. Insya Allah kalau masalah gaji itu datangnya rezeki itu bisa dari arah mana saja. Oke. Yang pertama niatkan kalau kita itu mau mengamalkan ilmu, karena sebaik-baik ilmu itu adalah yang diamalkan. Dan ilmu yang paling mendasar itu contohnya nih, kita ngajarin Al-Fatihah dari dia TK sampai Al-Fatihah itu dipakai dia sampai tua. Nah, berapa banyak pahala yang mengalir dari kita. Insya Allah kalau kita niatnya baik dan benar, insya Allah nanti Allah akan mudahkan gitu ya teman-teman ya. Diluruskan lagi niatnya kalau mau ambil jurusan PG PAUD, soalnya gajinya emang nggak sebesar kayak UMR ataupun yang teman-teman bayangin kayak gitu. Terus yang kedua, teman-teman itu bisa jadi psikolog anak. Sekarang kebanyakan sekolah-sekolah yang lebih maju itu mencari psikolog anak. Apalagi sekarang kan banyak ya anak-anak yang tipenya ADHD atau tipe ABK dan sebagainya, banyak banget ya. Nah itu insya Allah peluangnya jadi psikolog anak itu lebih besar lagi. Kemudian jadi dosen. Nah dosen sekarang banyak banget ya, dosen PAUD gitu. Jadi insya Allah untuk prospek PAUD, jurusan PAUD itu bagus, soalnya di mana-mana sekarang ada S2 PG PAUD dan sekarang memang PAUD itu sedang diperhatikan, atau anak-anak yang sekolah itu minimal harus TK, karena untuk mendapatkan NISN kalau nggak salah itu harus dimulai dari TK agar nanti di SD-nya itu lebih mudah kayak gitu. Terus habis itu kalau untuk dosen PG PAUD, teman-teman kalau yang berniat untuk jadi dosen, kalau dari kalangan teman-teman yang biasa semangat menabung ya, soalnya saat ini tahun 2021 untuk biaya S2 sendiri sekitar 6-10 juta per semester. Itu kalau yang per 10 juta itu kira-kira universitas negeri itu segitu. Kalau universitas swasta yang biasa mungkin ada yang 6-7 jutaan. Nah, teman-teman semangat ya nabungnya. Semoga Allah mudahkan untuk jadi dosen. Nah, kemudian tadi sudah ketiga ya. Sekarang yang keempat itu ada pengelola PAUD. Nah, jadi teman-teman kalau yang punya rezeki lebih dan bisa mengembangkan atau membuat PAUD atau TK sendiri, semoga nanti Allah mudahkan. Soalnya yaitu tadi kita bisa memberikan layanan terbaik untuk anak-anak yang lagi berada di usia emas atau golden age. Kemudian teman-teman bisa mendirikan bimbel anak usia dini. Memang sih sekarang katanya
nggak boleh ya anak-anak itu calistung, nggak boleh calistung. Tapi sebenarnya kita itu hanya mengenalkan. Jadi bagaimanapun juga usia segitu pasti di sekolah manapun itu dikenalkan untuk calistung, baca, tulis, hitung. Nah, persyaratan SD sendiri sebenarnya sekarang itu kebanyakan tes itu harus bisa baca tulis. Kayak gitu. Jadi mungkin bisa mendirikan bimbel itu bisa untuk mengantarkan anak-anak bisa lebih matang saat nanti masuk SD. Oke, itu tadi yang kelima ya. Sekarang yang keenam, teman-teman bisa nih melamar PNS. Pemerintah itu ada loh untuk lowongan dari jurusan PG PAUD. Nah, dia itu berada di Kemendikbud. Jadi kemarin aku sempat daftar ya, tapi belum tahu juga. Doakan ya teman-teman ya. Itu yang diambil cuma satu, sedangkan formasinya cuma diambil satu, dan itu bisa untuk banyak jurusan. Jadi ada jurusan yang bisa ambil formasi itu bisa dari PAUD, bisa dari PLB, bisa dari banyak jurusan. Tapi ada juga yang formasi PNS yang di TK Negeri Pembina kayak gitu. Biasanya ada di TK Negeri Pembina. Mungkin kalau di kota besar kayak di Surabaya, Sidoarjo, Malang itu mungkin sedikit ya formasinya. Kebanyakan itu formasinya ada di TK-TK yang pedalaman. Jadi teman-teman semangat ya. Oke, itu tadi yang keenam ya. Yang ketujuh, teman-teman bisa mendirikan atau menyewakan alat main. Jadi sebenarnya banyak banget sih bisa menyediakan alat-alat main atau gimana ya, menyediakan persewaan alat bermain. Jadi kayak teman-teman tahu nggak sih yang kayak ada persewaan mainan khusus untuk anak-anak. Nah itu teman-teman kalau yang dari jurusan PG PAUD insya Allah nanti lebih tahu, soalnya kan ada banyak aspek nih, ada motorik halus, motorik kasar, kognitif. Nah insya Allah ada mainan-mainan seperti itu yang nanti bisa disewakan kayak gitu teman-teman. Terus teman-teman juga bisa yang kedelapan jadi staf akreditasi BAN PAUD. Jadi untuk menjadi asesor itu ada minimal kerja minimal 5 tahun kalau nggak salah. Ada kok di peraturan pemerintah nomor 137 tahun 2014 kalau nggak salah. Coba nanti aku cek lagi ya. Oke. Terus tadi aku lupa, ini bisa nih jadi yang ke-9, jadi kepala sekolah. Nah jadi kepala sekolah itu juga minimal kerja 5 tahun kalau nggak salah. Jadi teman-teman kalau mau bercita-cita tinggi, ya bagaimanapun juga harus menjadi guru dulu ya. Soalnya itu pengalaman yang terbaik. Nggak bisa dong, kalau ya mungkin bisa, tapi kalau tiba-tiba lulus habis itu jadi kepala sekolah pasti beda daripada orang yang sudah ngajar bertahun-tahun kemudian jadi kepala sekolah. Pasti sikapnya, pengetahuannya pasti beda. Oke, itu tadi 10 prospek jurusan PG PAUD. Untuk teman-teman nggak usah galau, nggak usah bingung kalau mau ambil jurusan PG PAUD. Insya Allah nanti prospeknya bagus kok. Kalau mau ambil PNS juga insya Allah juga ada formasinya. Yang penting teman-teman pinter, yang kemudian niatnya betul-betul dibenarkan kalau mau jadi guru PAUD. Kemudian ya itu tadi teman-teman juga harus kerja keras untuk meraih cita-cita. Oke, cukup sekian teman-teman untuk video kali ini, prospek untuk jurusan S1 PG PAUD. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.